maka kemungkinan besar Boyan Hodak lagi ngerancang taktik baru yang bener-bener baru banget dari sebelumnya. Istilahnya Boyan Hodak lagi uninstall atau bangun ulang sistem permainan Persib secara total mulai dari nol lagi. Uji coba pramusim jadi hal yang lumrah dan bisa dibilang salah satu kebutuhan penting buat setiap klub nyiapin skuadnya biar makin matang buat hadapi kompetisi resmi. Beberapa klub BRI Super League banyak tuh yang udah ngelakuin laga uji coba. Baik itu laga internal mereka sendiri, laga lawan klub lokal, lawan klub amatir, lawan sesama klub BRI Super League, sampai lawan klub internasional. Nah, salah satu yang menarik adalah laga uji coba yang dilakuin sama Persib Bandung. Karena mereka sekarang lagi training camp di Thailand. Dan kabarnya mereka di sana uji coba lawan klub lokal setempat atau klub universitas gitu. Terus lawan klub Liga 2 Thailand Polistero dan lawan klub Liga Thailand yaitu Ratchaburi FC. Cuman Boyan Hodak ngelaksanain semua laga uji coba itu secara tertutup. Gak boleh ada pihak manapun yang nge-share line up, gameplay, pencetak gol, sampai skor akhir. Tapi gua tahu pasti banyak bobotoh yang tetap penasaran kan sama uji coba Persib di Thailand. Nah, gak apa-apa, itu hal yang wajar. Cuman sebagai bobotoh yang baik dan benar-benar ngedukung Persib, kalian harus bijak buat tahan keingintahuan kalian. Kalian jangan kepo sama sekali. Dan kalaupun kalian dapat informasi terkait laga uji coba tersebut, jangan sampai kalian nge-share informasi itu ke publik. Kenapa? Karena justru kalau kalian ngelakuin hal yang gua sebut tadi, itu malah ngerusak rencana yang udah dibangun sama Persib Bandung itu sendiri. Yang jadi core penting di sini adalah kalian harus paham dengan baik kenapa Boyan Hodak pengen uji coba sampai setertutup itu. Nah, makanya itulah yang bakal kita bahas di sini. Di sini gua mau ngasih pemahaman supaya kita semua bisa sama-sama memahami dengan baik apa esensi dari uji coba tertutup, sehingga outputnya kita pun bisa mendukung program yang udah dirancang oleh tim pelatih dengan baik. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Jadi gua di sini sama sekali gak bakal bahas gimana bahkan kapan aja uji coba tertutup Persib itu dilakuin di Thailand. Gua di sini fokus ngasih edukasi terkait apa sih esensi dari laga uji coba tertutup buat Persib Bandung. Sama nanti di akhir gua ada sedikit informasi terkait launching tim dan aparel baru Persib Bandung. So, pastiin kalian nonton sampai akhir. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, Persib ngasih sinyal bahwa mereka lagi fokus proses dan gak mau ada tekanan dari eksternal. Nah, jadi bang, dukungan publik atau bobotoh emang penting banget buat skuad Persib Bandung. Tapi karena dukungan yang besar, itu juga efeknya berubah jadi tekanan buat para pemain. Mereka sadar kalau mereka dapat dukungan besar, ekspektasi yang besar. Dan hal itu ketika sampai lebih dalam ke pemain, justru berubah jadi tekanan buat mereka ngasih yang terbaik di tim Persib ini. Pada dasarnya itu emang hal yang bagus banget, karena itu bisa memicu semangat buat para pemain ngasih potensi terbaik yang mereka punya. Tapi terkadang mereka juga perlu rehat dari tekanan tersebut. Walau sekarang gue yakin bobotoh pasti udah lebih dewasa, bobotoh pasti udah sadar kalau sekarang emang Persib lagi berproses bangun tim, tapi tetap aja itu jadi hal yang membebankan buat psikologis para pemain. Apalagi ketika laga uji coba yang Persib lakuin hasilnya ternyata di luar ekspektasi. Misal Persib kena bantai gitu ya, 7-0 lawan Polistero. Otomatis itu bikin fans jadi banyak berspekulasi, berpendapat ini itu segala macam. Sampai yang paling parahnya muncul beragam pandangan yang negatif. Belum lagi tekanan dari fans rival yang mungkin nantinya bakal ngasih ejekan atau sindiran. Padahal yang didilai sama Boyan Hodak di laga uji coba itu bukan cuma hasil akhir doang kan, tapi justru proses yang mereka lewatin selama TC di sana jadi penilaian dan pembelajaran yang jauh lebih penting buat mereka. Makanya, momen uji coba pramusim ini dilakuin secara tertutup, biar skuad Maung Bandung bisa fokus terhadap proses. Mereka bisa lebih tenang buat bereksperimen ngeracik tim, ngerancang strategi, dan bangun chemistry tanpa intervensi emosi publik. Bisa dibilang ini adalah protection layer yang dilakuin sama klub buat kelancaran dari proses preseason dari skuad Maung Bandung. Yang kedua, Persib ingin lebih kontrol narasi publik. Sebenarnya ini kurang lebih sama atau hampir mirip sama poin pertama tadi. Cuman ini kita bahas lebih fokus ke narasi negatif yang bisa aja timbul di media bahkan di publik. Karena di era digital sekarang, narasi yang dibuat sama media justru bisa jadi senjata buat ngerusak mental atau psikologis para pemain.
Apalagi Persib yang dikenal sebagai klub besar, basis fans mereka banyak, serta Persib dikenal sebagai klub terpandang karena baru aja back-to-back champions dan bakal ngelawakilin Indonesia di Asia. Otomatis ketika ada berita apapun, apalagi berita negatif, itu bakal dimanfaatin sama media buat mereka nyari exposure dari narasi negatif Persib tersebut. Contoh sama kayak tadi, misal Persib kena bantai 7-0 lawan Polistero, otomatis bakal banyak muncul tuh headline berita itu di berbagai media. Media berlomba-lomba cepet-cepetan ngasih informasi, berlomba-lomba ngasih clickbait biar makin banyak engagement buat mereka. Dan headline negatif yang gak kekontrol itu justru bisa ngerusak suasana tim, bisa bikin psikologis pemain jadi terganggu. Nah, dengan uji coba tertutup, Persib berusaha buat ngendaliin narasi publik. Kalau ada hal negatif tentu gak akan tersebar luas dan gak akan jadi bumerang buat skuad mereka sendiri. Mereka pengen ngontrol kapan dan bagaimana mereka nyampein informasi atau berita seputar progres latihan dan uji coba mereka di pramusim kali ini. Kemudian yang ketiga, strategi taktikal emang udah selayaknya rahasia dan bukan buat konsumsi publik. Dengan mereka yang sekarang lagi fokus ngelaksanain training camp di Thailand, otomatis mereka fokus dan punya banyak waktu buat nyiapin berbagai macam taktik. Dan taktik yang udah mereka rancang otomatis bakal mereka terapin di laga uji coba tersebut dong. Supaya apa? Supaya mereka bisa tahu sejauh mana tingkat keberhasilan taktik yang udah mereka rancang dengan komposisi skuad mereka sekarang. Ditambah lagi faktor skuad Persib yang sekarang banyak pemain baru, khususnya pemain asing mereka. Apalagi salah satu faktor Boyan Hodak sekarang banyak lepas pemain dan ganti pemain baru, itu adalah buat refreshing strategi, regenerasi taktik biar lebih fresh dan gak mudah kebaca sama lawan. Maka kemungkinan besar Boyan Hodak lagi ngerancang taktik baru, yang bener-bener baru banget dari sebelumnya. Istilahnya Boyan Hodak lagi uninstall atau bangun ulang sistem permainan Persib secara total mulai dari nol lagi. Maka dari itu, dalam laga uji coba yang mereka laksanain, kemungkinan besar banyak banget percobaan taktik yang dilakuin sama Persib. Selama 90 menit, gue yakin Boyan Hodak gak cuma pakai 1 atau 2 taktik, tapi banyak taktik yang mereka coba. Mulai dari pola transisi baru, tes pemain di posisi yang mungkin gak biasa dari sebelumnya, sampai nyobain sejauh mana peran pemain muda yang kira-kira cocok buat jadi andalan di skuad inti, karena ada regulasi pemain U23. Dan kalau ini sampai bocor, ya memang gak hancur 100%. Tapi ini bakal ngasih celah buat tim lawan nganalisis permainan baru dari skuad Persib Bandung yang sekarang. Yang efeknya, usaha keras saat preseason yang udah dilakuin sama Persib Bandung, hasilnya tentu jadi gak maksimal. Dan yang keempat, tindakan ini mancing keterlibatan Bobotoh. Maksudnya apa bang? Jadi maksudnya sesuai apa yang gue bilang di awal, bahwa dengan uji coba yang disembunyikan ini pasti bikin Bobotoh penasaran kan. Efeknya Bobotoh jadi banyak berspekulasi dan rame buat diskusi khususnya di sosial media. Nah, dengan hal ini secara gak langsung bisa nyiptain efek viral pasif. Maksudnya, Bobotoh jadi banyak yang bahas terkait gimana sih strategi baru dari Persib, gimana sih permainan Persib, gimana sih peran dari pemain baru Persib. Nah, hal ini jadi pembahasan yang banyak Bobotoh omongin di sosial media, walaupun Persib gak ngeluarin statement apapun atau berita apapun. Dan ini juga jadi strategi halus yang bikin publik jadi makin haus sama informasi, yang akhirnya mereka berusaha buat nyari sendiri. Dan momen puncak atau klimaksnya adalah di momen ketika reveal atau launching resmi skuad Persib Bandung nanti. Dan ini nih informasi yang mau gue sampaikan, bahwa menurut kabar yang beredar, katanya Persib bakal launching tim sekaligus aparel dan jersey terbaru mereka, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan launching itu dibarengi dengan laga uji coba lawan tim kasta teratas Australia, raksasa Australia, yaitu Melbourne Victory. Gila ya, keren banget gak sih? Tapi per video ini dirilis belum ada informasi resmi dari pihak Persib. Baiknya ya, kita tunggu aja kabar pastinya gimana. Tapi yang jelas, kalau rencana ini beneran terjadi, ini bakal jadi persiapan preseason klub BRI Super League yang bener-bener paling sempurna. Nah bang, dari semua penjelasan tadi gimana? Kalian sekarang udah lebih paham sama esensi dari uji coba tertutup yang Persib lakuin di Thailand? Harusnya paham sih ya. Intinya karena hal ini adalah bagian dari program baik dan penting dari Persib di preseason kali ini, maka udah selayaknya buat kalian para bobotoh mendukung dengan baik program tersebut. Cara dukungnya juga simple kok, gak harus effort lebih, tapi cuman dengan gak kepo, nahan rasa ingin tahu, dan kalaupun kalian dapat informasi terkait uji coba Persib, gak perlu kalian share ke publik. Dan dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, harapannya dari persiapan Persib di preseason kali ini bisa lebih maksimal. Gimana bang menurut kalian? Kira-kira program ini bakal sukses gak? Bakal bikin performa Persib di Liga dan Asia nanti meledak gak ya?
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!